Selamat sore. Masih siang ini. Ini kita berburu sekarang pakai FX Pantera 177. Dengan ini nih, sekalian review Night Stalker 4K. Ini udah sebulanan sih saya beli, sudah coba-coba fitur-fiturnya dan ada beberapa kelebihan dan kekurangan yang akan nanti saya jelaskan. Oke guys, saksikan terus. Oke teman-teman, ini kita mulai dari luar ya. Jadi ini ada flip covernya nih, flip cover yang bisa dibuka. Lihat sini, bisa juga kalau kalau kayak siang yang terik banget, ini di switch saja. Ini nih tombol ini ada yang ini diturunin aja tuh. Nah, dia bisa kebuka tuh. Cuman kalau kayak mendung-mendung gini, dia pasti akan akan gambarnya tuh akan bersemut gitu loh guys. Jadi kayak kekurangan cahaya. Nah itulah makanya flip covernya bisa dibuka. Nah, itu fitur yang Xiaomi juga. Terus yang kedua nih, ada yang bagian sini nih, ke belakang ya. Yang bagian sini nih lampu center IR-nya. Terus yang kanan nih, ini LRF-nya, laser rangefinder-nya. Terus ini yang tombol fungsinya nih di sini untuk akses ke menu dan lain-lain, tuh ke pengaturan dan lain-lain. Terus sininya cover baterai, ini cover baterai bisa dibuka dari sini. Terus ini tombol on off nya, jadi kalau matiin tuh tekan tuh, nanti keluar tulisan part gitu. Nah, terus kalau ngidupin sama, kalau ngidupin tuh tinggal tahan beberapa menit, beberapa detik, nanti tunggu tulisan partnya muncul, hidup. Nah, terus ini tombol yang dari ini ya, ini tuh tombol untuk night visionnya. Nih kiri atas ya, ini ada 4 tombol, ada kiri atas ini untuk night visionnya. Jadi untuk night visionnya, kalau kita klik sekali dia muncul tulisan kayak gitu. Kalau untuk switch ke black and white nya harus ditahan ya tuh. Ini kelihatan kan jadi black and white. Nah, untuk nambahin IR nya nih, lambang IR itu ada yang R kecoret itu ya. Nah, itu ditindis lagi nih tombol yang ini sekali, dia nambahin kekuatan center IR nya 1, 2, 3. Jadi makin banyak garis yang jadi merah, makin kenceng center IR nya gitu. Nah, untuk merubah warna lagi kan tekan lama. Terus yang kedua, ini yang kiri bawah ini rangefinder ya. Jadi untuk rangefinder kita tekan sekali untuk munculin kotak, kita arahkan kotak plus itu yang 171 itu, yang kotak plus itu, itulah yang lasernya ketika kita udah selesai kalibrasinya. Jadi itu mesti disetting lagi guys. Nah, ini terus untuk perkenaannya di mana, nanti teman-teman tinggal tekan sekali lagi nih. Jadi kalau ditekan sekali lagi kayak gini dia tuh. Nah, perkenaannya tuh di situ. Nah, terus untuk tombol yang sini nih, kanan atas ya, kanan atas itu untuk ngerekam, untuk foto. Kalau ditekan sekali dia moto. Nah, tekan sekali dia moto tuh. Nah, tuh jadi foto. Terus kalau ditekan lama dia akan nge-record. Tuh, tombol recordnya muncul ya. Oke. Terus yang bawahnya nih wifi ya. Kalau ditekan lama, nah tuh wifi nya kelihatan tuh. Ini kalau kita mau matiin lagi, tekan lagi lama.
Terus ininya juga sama ya, kalau fungsi tekan sekalinya ini sama aja sama rangefinder. Nah tuh, sama yang kiri bawah ya, sama aja tombolnya tuh guys. Nah, oh ya, sampai kelupaan, ini untuk tombol zoomnya ini ya, ini diputer ke kanan, itu akan ngezoom tuh ya. Tuh 5, ini zoom standar ya. Zoom standar. Nah, ini zoom 7, zoom 11, 11,2, 16,8 sama 22 zoom paling POV paling kecilnya. Terus di sini ada, kalau matanya rabun atau rabun, sorry. Ini tuh bisa diputar-putar ya, untuk apa namanya? Kalau kita agak rabun, bukan rabun sih, kalau kita matanya plus atau minus ya, ini yang di atas ini bisa diputar-putar, sorry. Oke. Nah ini nih untuk menu-menunya nih, tombol di atas ini tekan lama ya, nanti muncul tuh menunya. Ada ballistic calculator, range unit selection, ini untuk ngatur meter dan yardnya. Ini PIP nya, picture in picture, saya jarang pakai karena mengganggu. Terus vertical adjustment nya ini untuk zeroing ya, untuk perkenaan. Terus ini giroskopnya, terus pembesaran pertama kali mulai, terus ada colornya, ada IR nya untuk malam hari, ada kecerahan layarnya, ada auto power off, auto recording, loop recording, self active recording. Ini berdasarkan recoil ya. Ini udah saya coba, ini sempat saya coba sih, cuman ntar lagi. Nah ini contoh self active recordingnya ya, cuman kayaknya sensitivitasnya kurang peka di senapan angin, jadi akhirnya dia merekam telat ya. Kita bahas satu-satu. Ini dead stamp, record audio, beep sound, wifi, exposure, language, icon display, date time, format, default setting, sama versi. Oke. Ini ballistic kalkulatornya, untuk nyetingnya tekan tombol ini sekali. Terus parameternya ini masukin aja data balistik, peluru dan senapan teman-teman ya. Seperti ini, velocity ini kecepatan dalam meter per second, berarti saya ini sekitar 1017 ya. Terus beratnya 1,29 gram, balat BC nya 0,094, HNN yang 20 grain ya, ballistic koefisiennya. Terus altitude ini ketinggian kita dari laut. Terus ini temperatur, scope height ini ketinggian scope dari ID laras ke ID scope nya. Terus zero range nya saya di 130. Terus saya pen color. Oke, ini pasti teman-teman tanya, kok zeroingnya jauh sekali? Iya kan, jadi gini, kalau saya zeroingnya di 25 meter seperti kebanyakan orang, di 140 kita tidak bisa memakai pembesaran yang 22 sorry. Ini pasti nanti tulisannya out of range gitu loh. Nah itu jeleknya part ini ya, part Night Stalker ini. Nah kayak gini nih teman-teman, contoh out of range itu. Bentar ya. Itu ini ya.
Apa yang ini kita rangefinder 258 ya. Ting, tuh dia auto frame kalau di zoom terbesar. Jadi kita harus ngecilin lagi. Nah ini kita rangefinder lagi. Nah masih auto frames. Jadi kecilin lagi. Nah ini di zoom berapa tadi? Itu zoom 11. 58 tuh. Nah ini tuh baru keluar perkenaannya. Jadi ini kalkulasi si part ini memang benar, kalkulasi itu akurat banget. Cuman ini loh, ini secara logika ini kebalik nih sebenarnya. Jadi untuk menembak jauh itu POV-nya kita itu harusnya lebih kecil, karena kan kita membutuhkan zoom yang lebih besar ya. Ini disuruh ngecilin lagi zoomnya. Terus untuk semakin jauh jaraknya semakin dikecilin zoomnya tuh. Itu kayak mana tuh? Kebalik ya. Itu kalau menurut saya itu kurang make sense ya. Nah, ini untuk zero range-nya yang tadi saya bilang ya. Saya kan dari kita semua ya pasti berangkat dari scope konvensional gitu loh. Jadi untuk yang senang-senang hobi long range biasanya tuh seringnya di 50 atau 40 atau 30, karena kita bisa muter-muter turret dan kebiasaan nembak cross. Kalau saya sih kebiasaan nembak cross ya, jadi nggak biasa nahan hold over gitu loh. Nah, jadi yang main-main dot, mil dot gitu kanan kiri gitu ya. Nah, kebiasaan itu, jadi untuk memakai ini agak gagok pertama karena dia sistemnya holdover. Terus jeleknya mungkin ini nanti siapa tahu part menerima masukan saya untuk merubah ini. Masa istilahnya gini loh, part ini garis-garisnya ini mil sama dotnya ini tuh bukan MRAD atau MOA. Ternyata mereka tuh pakai pixel. Saya sampai email ke partnya untuk nanyain ini reticle mereka nih dari apa sih gitu, maksudnya satuannya apa sih, apakah miliradian atau minute of angle atau MOA orang bilang ini biasanya tuh. Jadi di dalam reticle mereka ini ternyata mereka pakainya pixel apa gitu. Intinya mereka stacking gambar. Jadi gambar sama gambar ini di stack sama mereka untuk mendapatkan jarak ininya ya, untuk perkenaannya. Jadi banyak yang kurang apa sih namanya, ya keluar dari kebiasaan kita lah gitu loh, yang tidak seperti biasanya yang konvensional. Kita udah tahu, oh angin misalnya nih angin sekian nih, oh gesernya kayaknya 2 dot atau berapa mil gitu. Nah ini tuh agak susah tuh kalian, karena pengaturannya dia tuh beda tuh, duanya itu beda, tidak duanya mil, MRAD atau MOA. Nah ini guys gitu loh. Saya kasih contoh gambarnya nih. Nah seperti yang kalian lihat itu kan di sekitar 4,5 ya, sedangkan di elemen ballistic app dia harusnya di 2 MRAD. Nah ini contoh di elemen ballistic app nya guys, padahal sama semua ya, kecepatan peluru dan BC nya sama semua. Nah ini guys contoh kenanya, yang tadi luput ya. Nah kena ya guys ya. Ini kita lanjut review lagi untuk kekurangannya. Nah ini juga nih yang sempat membingungkan saya. Giroskop ini harus dikalibrasi dulu. Kalau kalian dari BNIB ya, brand new inbox itu harus dikalibrasi dulu lebih baiknya. Untuk apa namanya? Untuk giroskopnya, karena kemarin nih unit saya apa sih namanya? Ini saya ratain gitu pakai water pass.
saya letakkan di tempat yang benar-benar rata. Dia di -1 untuk ininya, pengaturan sebelah kanan tuh yang ini saya gedein ya. Nih ada nyerong kanan, ada apa, tanda panah ke kanan dan ke kiri tuh. Kalau saya bengkokin sedikit kenapa, nah tuh dia kan 0. Nah kemarin itu belum 0, jadi dia -1 terus. Padahal unitnya udah saya letakkan di tempat yang rata ya, yang pakai water pass dulu. Nah itu mesti dikalibrasi lagi gitu. Terus ini juga untuk range unit selectionnya ini. Terus ini juga ya, menyambung yang tadi guys ya. Ini untuk range findernya juga. Di sini ini perlu di setting dulu ternyata. Jadi apa namanya? Bentar. Aduh, gimana sih? Unik banget nih. Nah ini nih, ini tuh bisa dibuka guys. Ini tuh harus dibuka tuh, ada baut 4 biji. Itu harus disetting ternyata guys, untuk menyelaraskan range finder kita dengan tele ya. Karena kalau enggak biasanya dia di atas. Saya tuh awal pakai pertama tuh sering salah-salah jarak karena nggak tahu ternyata ini tuh belum belum selaras sama sama scoopnya itu loh. Nah ini tuh guys, kalau kalian di scoop itu ininya tuh. Nah itu kotak yang menandai 4 meter itu loh guys. Nah itu nanti kalian bisa pindah-pindahin lewat menu. Untuk dipindah-pindahin tadi, menyambung yang tadi guys. Untuk memindahkan itu kita tindis dulu lama sampai muncul parameter. Nah parameter. Terus kita ke range unit selection, terus kita tekan tombol yang ini ya guys ya, yang kanan atas itu ditahan lama tuh. Nanti kita bisa ngatur kotakannya itu, kita selaraskan nanti sama di RF ini ya, lasernya RF ini. Itu kalau pagi gini sih nggak bisa, harusnya malam. Nanti saya contohkan yang malam ya, seperti bagaimana, karena dia nggak selaras gitu loh. Terus yang kedua, dia dekat sama jauh itu beda jatuhnya ya, kan hampir kayak perkenaan gitulah kali ya. Nah itu kita harus ngaturnya di tengah-tengah gitu loh, dalam artian kalau kita misalnya lebih sering nembak long range ya mungkin kita aturnya di jarak 100-an untuk lasernya tuh selaras dengan kotaknya yang kuning tadi gitu loh, biar kita itu nggak bingung untuk ngukurnya. Karena sering sekali tuh, apalagi teman-teman yang nembak belibis ya, yang di air gitu, dia mantul ternyata teman-teman. Jadi media ukur ini yang paling contoh baik itu sebenarnya pohon videonya teman-teman ya. Kalau malam tuh kelihatan tuh. gitu. Jadi jarak 14 tuh dia di situ lasernya. Kalau Jarak 24 dia agak turun. Video contohnya. 29, 32 turun lagi sampai 45, 50 tuh dia hampir sejajar sama kotak plusnya itu ya. Nah jarak 111, 140 baru setara gitu loh. Kenapa saya setting begitu? Karena biasanya saya lebih sering nembak di jarak 100 up. Nah ini teman, jadi kalau udah menjelang sore banget ini fitur yang saya paling suka dari PubNet Starter. Jadi sangat memudahkan kita untuk mengidentifikasi buruan tuh. Jadi kalau kayak gini kan samar banget nih burung. Nah, ini biasanya saya aktifkan mode hitam putihnya.
Nah gini kita identifikasinya lebih gampang. Biasanya burung tuh hitam tuh kayak gitu tuh, misalnya kayak gitu tuh. Nanti saya lihatkan video shotnya ya. Nah itu tuh lagi tuh. Nah ini fitur yang ciamik banget nih, enak banget nih untuk identifikasi buruan, karena pada saat full color pasti nggak kelihatan kadang-kala kebanyakan karena gambarnya pecah ya. Nah ini nih setelah kita tahu lokasinya baru kelihatan. Nah ini contoh shoot long range-nya sekitar 193 meter. Jadi pakai mode night vision saat sore hari. Targetnya terlihat lebih jelas ya. Ciamik banget ini BNW-nya ini, black and white-nya. Jadi gampang identifikasi targetnya. Nah kelihatan ya guys ya, itu shot telak di jarak 193 meter. Sekian reviewnya guys. Inilah sebuah review jujur, sepengetahuan saya aja ya, sebisanya saya. Thank you guys, see you.